regulasi yang diusulkan, kita itu perlu memahami dulu landasan filosofis yang melatar belakangi pembentukannya. Nah, regulasi ini tuh berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya, setiap orang itu kan berhak merasa aman, mendapat perlindungan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalani pendidikan. Karena itu, kampus itu seharusnya nggak hanya menjadi tempat untuk belajar, tapi juga menjadi lingkungan yang nyaman dan saling menghormati satu sama lain. Namun, realitanya itu masih ada kasus yang mengganggu rasa aman dan privasi di lingkungan kampus, termasuk dugaan perekaman perempuan di kamar mandi Untirta pada tahun 2026. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau perlindungan terhadap hak dan martabat individu masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh sivitas akademika. Lingkungan kampus selama ini dikenal sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan mengembangkan potensi diri. Namun, di balik aktivitas akademik yang berjalan setiap hari, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Salah satunya adalah persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, pengurus organisasi, dan juga dosen, kampus memang dipandang cukup nyaman untuk menjalankan aktivitas akademik. Akan tetapi, rasa aman yang sesungguhnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh aktivitas akademika. Masih banyak yang memahami kekerasan seksual ini hanya sebagai tindakan fisik, padahal kekerasan seksual juga dapat berupa ucapan yang melecehkan, pesan yang tidak pantas, penyebaran foto tanpa izin, hingga perekaman seorang di ruang pria tanpa persetujuan, privat tanpa persetujuan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak tindakan yang sebenarnya termasuk kekerasan seksual tidak dikenali, bahkan tidak dilaporkan. Dampak yang ditimbulkan pun sangat besar. Korban seringkali mengalami ketakutan, kehilangan rasa kepercayaan diri, gangguan dalam proses belajar, bahkan menarik diri dari lingkungan kampus itu. Tidak hanya korban, suasana akademik secara keseluruhan juga dapat terganggu karena muncul rasa khawatir dan ketidaknyamanan di kalangan mahasiswa maupun dosen. Di sisi lain, banyak korban memilih untuk tidak melapor. Mereka takut identitasnya terbongkar, khawatir tidak dipercaya, merasa malu, atau tidak mengetahui mekanisme perlindungan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan sosial dan struktural yang membuat korban berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, masyarakat kampus membutuhkan sistem yang mampu memberikan rasa aman melalui perlindungan identitas korban, mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses, serta edukasi yang berkelanjutan mengenal pencegahan kekerasan seksual. Kehadiran regulasi yang kuat bukan hanya menjadi aturan tertulis, tapi juga menjadi bentuk nyata perlindungan bagi seluruh aktivitas akademika. Karena kampus yang baik bukan hanya sekedar tempat mencari ilmu, tapi juga tempat yang menjamin keamanan, martabat, dan hak setiap individu untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis dalam penyusunan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Namun, berdasarkan hasil kajian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada. Pertama, mekanisme pelaporan dan penanganan di tingkat kampus belum diatur secara teknis dan rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi korban. Kedua, perlindungan terhadap identitas korban belum diatur secara tegas. Ketiga, belum adanya kewajiban edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan terkait pencegahan kekerasan seksual. Keempat, sanksi bagi pelaku, terutama yang memiliki posisi atau kekuasaan lebih tinggi, masih belum diatur secara proporsional dan jelas. Makanya, diperlukan peraturan rektor sebagai instrumen hukum yang lebih operasional untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pelaporan, menjamin perlindungan korban, dan memperkuat edukasi pencegahan, serta mengatur sanksi secara adil dan tegas di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat 4 masalah utama yang menjadi dasar penyusunan regulasi ini. Pertama, masih terdapat tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang mengancam hak atas rasa aman, privasi, dan martabat sivitas akademika. Kedua,
Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada pada saat ini belum berjalan secara optimal sehingga perlindungan terhadap korban belum terlaksana secara maksimal. Yang ketiga, masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pelaporan, pendampingan, perlindungan, serta penanganan kasus yang mampu menjamin keadilan bagi korban. Keempat, diperlukan penguatan, pengaturan terkait pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual guna mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, bermartabat, dan berkeadilan. Dengan adanya identifikasi masalah ini, diharapkan peraturan rektor yang disusun dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh sivitas akademika. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis masih terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan yang sudah ada, merumuskan mekanisme pelaporan dan perlindungan korban yang lebih efektif, serta menyusun rekomendasi penguatan regulasi guna menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris atau sosiolegal, yaitu menggabungkan kajian hukum dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan melalui studi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan dosen, pengurus BEM, dan mahasiswa sebagai informan penelitian. Selain data primer dari wawancara, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta empiris di lingkungan kampus. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik dan rekomendasi peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.